Salam, selamat pagi. Warta Gereja, Minggu 3 Juli 2022. Segenap Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Romawi 1, Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama. Romawi 2, Pelayanan Perjamuan Kudus Anak. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Anak akan dilaksanakan hari Minggu 10 Juli 2022 pukul 16.30 WIB. Perjamuan Kudus Anak dapat diikuti oleh anak berusia 7 tahun ke atas dan sudah menerima sakramen baptis. Romawi 3, Perjamuan Kudus Reguler. Pelayanan Perjamuan Kudus akan dilaksanakan besok, Minggu 10 Juli 2022, ibadah Klaten 1 pukul 7 WIB dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, menggunakan sloki. Ibadah Klaten 2 dilaksanakan pada pukul 16.30 WIB dengan pengantar bahasa Indonesia dan menggunakan sloki. Minggu 17 Juli 2022 bertempat di Gereja Bareng pukul 7 dengan pengantar bahasa Jawa. Gereja Tegalyoso pukul 7 dengan menggunakan pengantar bahasa Jawa dan menggunakan sloki. Ibadah Klaten 2 pukul 16.30 WIB dengan menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan sloki. Bagi warga yang belum mengikuti perjamuan sebelumnya, 1. Untuk warga jemaat atau warga perjamuan kudus dimohon mengikuti pendadaran atau pengujian diri yang telah diatur oleh majelis. 2. Perjamuan kudus akan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur, protokol kesehatan. Untuk itu semua warga perjamuan kudus dimohon menyesuaikan. 3. Bagi jemaat yang menghendaki pelayanan perjamuan kudus di rumah, dimohon mendaftar melalui majelis pengasuh masing-masing. Mohon perhatiannya. Romawi 4, ibadah HUT GKJ Klaten yang ke-98. Ibadah HUT GKJ Klaten akan dilaksanakan besok pada hari Rabu 6 Juli 2022 pukul 18 WIB di Gereja Induk. Pengkhotbah Bapak Pendeta Sundoyo SSI MBA dari GKJ Brayat Kinasih. Setelah ibadah akan ada perjamuan kasih di Aula Pengharapan. Mohon kehadiran segenap jemaat. Romawi 5, Sidang Majelis. Sidang Majelis Pleno akan dilaksanakan besok hari Senin 4 Juli 2022 pukul 18 WIB di Ruang Roma. Romawi 6, Jadwal Pendadaran. 1. Selasa 5 Juli 2022 pukul 18 untuk blok 4 bertempat di Pepantan Bareng dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. 2. Kamis 7 Juli pukul 19 untuk blok 5 bertempat di Pepantan Tegalyoso dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia. 7. Pernikahan. Akan diteguhkan pernikahannya di tengah ibadah istimewa Saudari Megawati Prastiwi, putri Bapak Ibu Kurniawan, warga blok 1, dengan Saudara Daniel Dwi Santoso, warga GPDI Pesu, besok pada hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 9 WIB bertempat di Gereja Induk. Romawi 8, Verifikasi. Diberitahukan kepada semua komisi, bidang dan panitia, serta unit pelayanan yang ada, bahwa besok pada bulan Juli mendatang adalah jadwal verifikasi keuangan rutin. Untuk itu masing-masing dimohon untuk menyiapkan buku keuangan
untuk diperiksa oleh Komisi Verifikasi GKJ Klaten. Mohon perhatiannya. Romawi 9, persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 26 Juni 2022, 1. Persembahan mingguan, Gereja Induk 1 dan 2, Pepantan Bareng, Pepantan Tegalyoso, dan ibadah di rumah jumlah Rp3.639.000. 2. Kantong biru pembangunan Gereja Bareng ada Rp397.000. 4. Persembahan bulanan Rp1.565.000. 5. Persembahan baptis Rp660.000. 6. Persembahan perpuluhan jumlah Rp1.790.000. 7. Persembahan istimewa Rp50.000. 8. Persembahan yang masuk rekening BRI sampai Juni 2022 jumlah Rp462.500. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Adapun pengunjung pada hari Minggu 26 Juni 2022, kebaktian Gereja Induk 1 dan 2, kebaktian Pepantan Bareng, kebaktian Pepantan Tegalyoso, jumlah 335 jemaat. Warta tambahan, pada ibadah hari ini akan ada pelayanan baptis untuk anak. 1. Atas nama Jovaya Gemintang Sukacita, putri dari Bapak Ibu Vega Erindanus Hartanto, warga Blok 2. 3. Alvaro Theophilus Beten, putra dari Bapak Ibu Julius Nikodemus Beten, warga Blok 4, dan baptis dewasa untuk Saudari Evi Noriska. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web GKJ Klaten. Adapun yang memimpin ibadah saat ini Bapak Pendeta Sugeng Prasetya dengan menggunakan liturgi Minggu Biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian dari NKB 3, bait pertama, Terpujilah Allah. Salam sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian, kita menyatukan hati untuk memasuki ibadah hari ini, disertai dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita khususkan bersama-sama pelayanan hari ini, dengan pengakuan di dalam hati masing-masing yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4, bait pertama dan kedua. Hai mari sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah ia di badai kencang. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Karena kita tidak bisa untuk melakukan hukum kasih dengan sempurna, maka marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan menyesali dosa-dosa kita dengan menyanyikan KJ 27 bait 1 dan 5. Meski tak layak diriku. Tetapi
Terpujilah Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih kepada seluruh umat-Nya. Sekalipun banyak kesalahan, perbuatan yang berbobot dosa dalam kehidupan kita sehari-hari, namun ketika disertai pertobatan, memohon ampun kepadanya, Tuhan senantiasa berkenan menerima dan mengampuni seluruh pelanggaran dan kesalahan kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh rasa bersyukur saudara-saudara, kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Dipersilahkan saudara sekalian berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang saat ini diambil dari bacaan kitab Mazmur 30 ayat yang ke-11. Yang demikian bunyi sabdanya, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Adapun petunjuk hidup baru, bacaannya diambil dari surat Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Yang demikian bunyi sabdanya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian kesanggupan yang diambil dari Kidung Jemaat 370, bait yang pertama dan yang kedua, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dipersilahkan duduk kembali. Mengikut Tuhan Yesus di tengah badai, di tengah gelap, di tengah godaan dan cobaan, maka tangannya yang akan menolong, menyertai, menggandeng perjalanan kita selamat dari segala godaan kehidupan. Mari kita datang kepada Sang Penolong kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Kita datang di dalam doa bersama-sama. Mari menyatukan hati, masuk ke dalam doa syukur, doa syafaat, dan persiapan pelayanan baptisan. Bapa yang Maha Agung, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kuasa, Allah yang Maha Kudus, yang tahtanya agung di dalam kerajaan abadi surga mulia. Bersembah sujud bersama umat-Mu pagi hari ini dengan ungkapan syukur kami, karena kami diberkati Tuhan. Melewati hari-hari sepanjang bulan Juni, dan saat ini kami diizinkan menapaki hari baru di bulan Juli.
kami memulai dengan berdoa bertelut di rumah ibadah-Mu ini. Seluruh hari yang akan kami hadapi sepanjang bulan diberkati dalam nama Tuhan Yesus, menjadi hari-hari keberhasilan, kebahagiaan, sukacita, penuh kelimpahan rezeki, hari-hari keselamatan bagi kehidupan kami, karena kami digandeng perjalanan hidup kami oleh tangan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus. Dituntun, dipelihara, dijaga, dilindungi dari segala godaan cobaan kehidupan ini. Dianugerahi kedamaian ketentraman di dalam hati, sehingga hari-hari yang kami lewati penuh sukacita, penuh rasa kagum dan memuji Tuhan. Supaya dengan demikian umat-Mu sejahtera, lahir, batin, dan kehidupan rohaninya, mengalami kehidupan di bumi seperti di dalam surga. Bapa yang penuh kasih Tuhan kami, Yesus Kristus, kami juga menyadari menjalani kehidupan yang sudah kami lewati ada dosa kesalahan. Ampunilah tutur kata, pikiran, tingkah laku perbuatan yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan kembali kehidupan kami yang kami jalani jauh dari kesempurnaan. Dan pagi ini kami persembahkan hati, jiwa, raga untuk bertelut berbakti bersekutu dengan saudara seiman di dalam ibadah. Tuhan memberkati dari awal sampai akhir jalannya ibadah ini, membawa suasana kusuk di hati kami, menghayati hadirat Tuhan di dalam ibadah ini, sehingga kami dapat mengungkapkan hormat sembah kami kepadamu dan juga uraian permohonan doa-doa syafaat ini. Terima, dengarkan, kabulkanlah doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, diberkati dengan kedamaian, ketentraman, seluruh masyarakat hidup makmur sejahtera, diberkati generasi muda kami, menjadi generasi yang bersih dari segala noda, hidupnya bermakna, bisa berguna bagi kehidupan nusa bangsa dan sesama. Diberkati para pemimpin kami di pusat pemerintahan ibu kota, sampai para pemimpin yang ada di daerah provinsi, di wilayah kabupaten kota, sampai ke pelosok-pelosok pedusunan, di kepulauan yang ada di seluruh Nusantara. Para pemimpinnya diberi hikmat oleh Tuhan, berlaku jujur, adil, penuh kebenaran, memiliki sifat membela rasa kemanusiaan dengan penuh kepedulian dan kasih, mengupayakan kemajuan, membangun untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Ampuni dosa para pemimpin bila ada kilaf dan salahnya. Secara khusus, kami mengucap syukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta rombongan yang telah menyelesaikan tugas besar kehidupan bangsa negara kami di kancah bangsa-bangsa dunia, baik itu pertemuan G20 maupun juga pertemuan negara-negara maju G7 dan misi perdamaian untuk Ukraina dan Rusia. Terima kasih Tuhan telah melindungi Bapak Presiden dalam mengemban amanat besar membawa suara perdamaian bagi negara yang sedang berkonflik. Bahkan bukan hanya dua negara, tetapi kepentingan negara-negara di balik peristiwa peperangan Ukraina-Rusia. Kami doakan misi perdamaian ini membawa hasil. Berikan kerendahan hati kepada para pemimpin bangsa-bangsa yang sedang bersitegang, supaya mereka terketuk pintu hati melihat banyaknya korban jiwa, banyaknya anak-anak, kaum wanita, bahkan juga bangunan infrastruktur yang dibangun dalam waktu dan biaya yang tidak murah, rusak hanya karena ketegangan politik ataupun kepentingan-kepentingan tertentu antar bangsa dan negara ini. Untuk itu kami turut berdoa
segera konflik yang ada di Ukraina dan Rusia boleh segera mereda tanpa ada lagi serangan senjata, dapat diselesaikan di meja-meja perundingan damai, hingga ekses negatif, baik itu krisis pangan, krisis energi, maupun hal-hal lain yang merugikan, kami doakan segera teratasi dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Juru Damai, Sang pemilik kehidupan para pemimpin dan bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tangan-Mu turun, mendamaikan, memberkati, pulih, tentram. Kami juga berdoa untuk kehidupan umat-Mu, Gereja Kristen Jawa Klaten. Tuhan memberkati para majelis gereja yang pada awal bulan akan mengadakan persidangan majelis, diberkati kelancarannya. Urapan dari Tuhan, Roh Kudus-Mu menaungi setiap sanak saudara penatua, diaken, dan pendeta, duduk bersama memangku tugas kemajelisan di tengah gereja ini, selalu sabar, rendah hati, peka mendengar suara Tuhan, sayuk rukun dalam segala bekerja bersama-sama, mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki untuk terlaksana dalam pelayanan. Seluruh jemaat kami doakan, keluarga demi keluarga hidup dalam kerukunan, menerima kesejahteraan lahir dan batin, jauh dari konflik perselisihan, hidup menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh beserta anggota keluarga, supaya ada damai, ada ketentraman, ada aliran berkah dari Tuhan yang selalu mendatangkan kesejahteraan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami jemaat Tuhan yang tidak bisa berbakti, beribadah pada saat ini, mungkin karena sedang dalam keadaan tidak sehat, dirawat di rumah, apalagi yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, ulurkan tangan Tuhan, menjamah, memberkahi, sembuh, pulih, dan sehat kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang punya pergumulan, mungkin ada konflik antar anggota keluarga, ketidakharmonisan hubungan, relasi, dan komunikasi, pasti mengganggu ketentraman. Kami berdoa, Tuhan Yesus, hadirlah dalam kuasa-Mu. Roh Kudus bekerja, melembutkan hati sanak saudara kami yang sedang bersitegang dalam konflik keluarga, segera beroleh kerendahan hati, saling mengampuni, dan rujuk rukun kembali dengan penuh sukacita. Kami doakan anak-anak kami yang sedang sekolah, saat ini masih mengisi masa liburan mereka. Sesaat lagi akan masuk dan beraktivitas kembali. Kami doakan anak-anak diberkati dengan hikmat, akal budi, kepandaian, dapat belajar dengan serius, menyelesaikan tugas tanggung jawab masing-masing. Yang sedang skripsi, kami mohonkan berkah kelancaran, berkomunikasi dengan dosen pembimbing, tidak terjadi sandungan, kesulitan, bahkan trauma, tetapi selalu bersemangat walau ada banyak hal yang harus diselesaikan dengan perjuangan. Kami doakan yang sudah lulus, mencari tempat kerja, mudahkanlah ya Tuhan bertemu tempat bekerja. Kami berdoa mohon berkat untuk muda-mudi kami yang sudah beranjak dewasa, mencari pasangan hidup untuk masa depan. Kami memohon kepada Tuhan, pertemukan dengan pribadi-pribadi yang tepat. Satu keyakinan, menyembah kepada Tuhan Yesus dari latar belakang keluarga yang sama-sama memperjuangkan kehidupan damai dan sejahtera. Demikian pula pribadi-pribadi yang memiliki karakter kehidupan yang luhur, menjaga kelestarian hidup berumah tangga. Kiranya Tuhan menuntun muda-mudi kami bertemu dengan pasangan-pasangan hidup yang seturut dengan tuntunan dan kehendak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, ya Tuhan, hari ini di tengah ibadah akan dilangsungkan pelayanan sakramen baptisan, baik bagi anak-anak yang akan dibaptiskan melalui para orang tua mereka, maupun saudara kami yang akan menerima tanda baptis di usia dewasa. Lancarkan seluruh prosesi pelayanan sakramen baptis hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan melaksanakan pelayanannya dengan kekudusan, kesucian, dan wibawa dari Tuhan sendiri. Hadirkan dalam pelayanan ini. Demikian ya Tuhan, kami berseru berdoa syafaat. Terimalah permohonan ini, karena semua kami minta dengan segenap keyakinan kami.
kiranya Tuhan berkenan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa syafaat ini kami haturkan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah kita hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan seperti yang sudah diwarta gerejakan. Oleh karena itu, akan saya bacakan urutan prosesi pelayanan baptisan dengan tuntunan pertelaan sakramen baptis yang ada. Saya memulai dengan membacakan pertelaan sakramen baptis. Sebagaimana telah diberitakan bahwa di dalam ibadah hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptis anak dan baptis dewasa. Karena tidak ada keberatan yang sah yang diterima oleh majelis gereja, maka pelayanan sakramen baptis anak dan baptis dewasa akan segera dilayankan. Untuk baptis anak, atas diri anak Jovaya Gemintang Sukacita, putri kekasih dari Bapak Ibu Vega Eridanus Hartanto, warga Blok 2. Dan baptis anak yang kedua atas diri anak Alvaro Theophilus Beten, putra kekasih dari Bapak Ibu Julius Nikodemus Beten. Serta baptis dewasa atas diri Saudari Evi Noriska, yang sudah ada di tengah kita bersama-sama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah, serta sebagai alat pemeliharaan iman, dengan air sebagai unsur serta simbol dasar, sehingga air melambangkan nilai-nilai iman di dalam sakramen baptisan. Yang pertama, 1. Dengan air, sakramen baptisan menunjuk pembasuhan manusia dari dosa dan dari kesalahannya oleh darah Kristus. Arti yang kedua, dengan menerima pembasuhan itu, sakramen baptis itu menunjuk adanya pengampunan dosa-dosa manusia. Yang ketiga, dengan menerima pengampunan dosa, berarti sakramen baptis menunjuk dan memiliki makna pembenaran atas manusia oleh anugerah Allah. Dan yang keempat, ketiga unsur tersebut di dalam sakramen baptis menunjuk adanya peristiwa kelahiran manusia kembali dari kehidupan yang lama yang dijalani di bawah kuasa dosa menuju kehidupan yang baru yang dijalani di bawah kuasa Roh Kudus. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang akan baptis. Baptis memiliki 4 arti. Air sebagai lambang atau simbol utama melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib itu. Menetes di atas kepala saudara yang dibaptiskan berarti saudara menerima pembasuhan, dicuci, dibersihkan, baptiso, dialir, ditenggelamkan dalam aliran air, disimbolkan dengan tetesan air di atas kepala saudara. Yang dicuci apanya? Dosa dan kesalahan. Berarti dalam baptisan ada peristiwa pengampunan. Ya. Lalu yang ketiga, dibasuh karena sudah bersih dari segala dosa, maka hidup saudara menjadi ciptaan yang baru. Tidak boleh lagi hidup dengan pola kehidupan berdosa, tetapi sudah harus hidup dalam sikap taat sesuai tuntunan Roh Kudus. Anak-anak dari keluarga Kristen wajib dibaptiskan oleh orang tua mereka. Sebab anak-anak tersebut juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama para orang tua yang membaptiskan. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya.
orang tua yang membaptiskan anak-anaknya juga memiliki tanggung jawab mendidik anak-anak tersebut agar kelak sesudah mereka beranjak dewasa, mereka dapat menyatakan pengakuan iman percaya mereka secara mandiri dan dewasa. Jadi tanggung jawab orang tua yang membaptiskan, panjenengan, saudara, memiliki tanggung jawab mendidik. Hari ini mereka masih kanak-kanak dibaptiskan. Itu karena iman saudara. Tapi kelak ketika dewasa, atas pendidikan, teladan, doa yang saudara berikan kepada anak-anak ini, besok mereka pun harus mengakui percaya secara dewasa atau secara mandiri. Untuk itu supaya jelas niat hati saudara yang akan membaptiskan putra dan putrinya maupun saudara yang akan baptis dewasa, akan saya ajukan pertanyaan kesanggupan. Saya mulai pertanyaan kesanggupan kepada Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra putrinya. Untuk itu saya mohon untuk berdiri di tempat menerima pertanyaan kesanggupan serta memberikan jawaban. Kepada Bapak Vega Eridanus Hartanto sekalian istri Ibu Prima untuk berdiri akan membaptiskan putri kekasihnya, putra anak ketiga, Jufaya Gemintang Sukacita. Ya. Demikian pula kami mohon untuk berdiri Bapak Julius Nikodemus Beten sekalian Ibu Tutik Susarni yang akan membaptiskan anak Alvaro Theophilus Beten. Adapun isi pertanyaan kesanggupan yang dimaksud adalah: 1. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak-anak saudara yang saudara baptiskan hari ini? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak ini yang saudara baptiskan saat ini agar imannya bertumbuh hingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup yang baru? Yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan ini? Satu persatu untuk orang tua dari anak Jufaya, yaitu Bapak Vega Eridanus Hartanto. Bagaimana jawaban Bapak Vega Eridanus Hartanto? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan menolong saudara. Bagaimana jawaban, komitmen, dan kesanggupan Ibu Prima? Maaf, silakan. Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih kepada keluarga Bapak Beten, kepada Bapak Julius Nikodemus Beten yang akan membaptiskan putri Alvaro Theophilus Beten. Bagaimana jawaban dan kesanggupan Bapak Julius Nikodemus Beten? Ya, dengan sepenuh hati. Tuhan kiranya menolong. Bagaimana kesanggupan Ibu Tutik Susarni? Ya, dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan Yesus menolong kesanggupan saudara. Dipersilahkan saudara duduk kembali terlebih dahulu. Saya juga akan menanyakan kepada saudari yang akan dibaptis dewasa. Kepada saudari Dr. Gigi Evi Noriska, saya mohon untuk berdiri di tempat. Saudari Evi Noriska, supaya nyata kesediaan saudara di hadapan Tuhan dan jemaat di tempat ini, bahwa saudara sungguh-sungguh akan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saudara dan diberi tanda baptisan sebagai tanda keselamatan. Jawablah bila saudara sepakat dengan seluruh isi pertanyaan nanti dengan jawaban singkat, ya, dengan sepenuh hati. Adapun pertanyaan kesanggupannya adalah sebagai berikut. 1. Apakah saudari menyadari dan meyakini bahwa saudari telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptisan ini? Yang kedua, apakah saudari bersedia menjalani kehidupan baru sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Allah Bapa
yang telah menyelamatkan saudara melalui iman saudara kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus berdasarkan ajaran kitab suci. Yang ketiga, apakah saudari bersedia menerima penggembalaan jika saudari hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan? Bagaimana jawaban saudari Dr. Gigi Evi Noriska? Iya, dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus menolong kesanggupan saudara. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saya akan melayani prosesi penetesan air baptisan kepada masing-masing yang akan dibaptis. Izinkan saya turun dari atas mimbar ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tiba waktunya saya akan melaksanakan sakramen baptisan untuk anak Jovaya Gemintang Sukacita. Kepada Bapak Ibu Vega Eridanus Hartanto, kami mohon maju di altar untuk membaptiskan putri kekasihnya. Dipersilahkan untuk jengkeng. Ya. Anak Jovaya Gemintang Sukacita, kamu kubaptis nak di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, dipersilahkan berdiri, berada di samping. Berikutnya untuk Bapak Ibu Julius Nikodemus Beten yang akan membaptiskan putra kekasihnya, Alvaro Theophilus Beten. Halo Alvaro, salim dulu sama Pak Pendeta ya. Oke, ya oke. Laki-laki ya? Ya. Anak Alvaro, kamu kubaptis nak di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati. Amin. Dipersilahkan berdiri, silahkan merapat berjejer menghadap kemari. Geser Mbak Tuti ke sebelah sini aja. Ya oke, ya. Mari Pak Beten di tengah-tengah. Ya. Kita memohonkan berkat untuk anak-anak yang dibaptiskan maupun kedua orang tuanya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mari saudara-saudara yang membaptiskan putra-putrinya, kita bawa anak ini di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tunduklah di hadapannya, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat baik untuk anak-anak maupun kedua orang tuanya. Diberkati di dalam kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus, turun memberkatimu anak-anak yang dibaptis maupun orang tua yang telah membaptiskannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita doakan bersama-sama. Kami membawa di dalam doa, Tuhan memampukan para orang tua ini menjadi pribadi yang dipercaya Tuhan untuk mengasuh, memberi teladan, mendidik anak-anak mereka, supaya semakin bertumbuh iman yang ditanam sejak dari masa kanak-kanak, melalui tanda keselamatan baptisan. Biarlah anak-anak ini menerima tanda keselamatanmu dari kecil sampai kelak dewasa, didampingi melalui pendidikan, teladan, nasihat, petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang diajarkan orang tua mereka, kelak menjadi anak-anak yang sanggup mengakui percaya secara mandiri, menerima sidi. Kami doakan dosa kesalahan kiranya diampuni. Kedua orang tua Tuhan sucikan, sehingga betul-betul bisa menjadi pribadi yang menjadi penasehat, mendidik, mendampingi putra-putri mereka menuju hari depan. Berkati anak kami
Jovaya Gemintang Sukacita. Berkati anak kami, Alvaro Theophilus Beten, menjadi anak-anak kekasih Kristus, penuh kelemah lembutan, hormat taat kepada orang tua, diberi kepandaian akal budi, diberi hati yang penuh kelembutan, hidupnya dari kanak-kanak, remaja, pemuda hingga dewasa, selalu hidup di jalan kebenaran Tuhan. Berikan kepada mereka masa depan. Tuhan berkenan memakai anak-anak kami kelak menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan berguna untuk bangsa dan negara. Demikian doa kami menyertai sukacita keluarga yang membaptiskan putra-putri mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu, kami minta untuk berbalik kanan, ya, menghadap ke jemaat. Surat baptis akan kami sampaikan. Ya, untuk anak Giovania, ya, selamat ya, Tuhan memberkati ya. Untuk anak Alvaro Theophilus Beten, Tuhan memberkati ya. Ya, dipersilahkan kembali duduk di tempat. Berikutnya akan kami layankan sakramen baptis dewasa untuk Saudari Dr. Gigi Evi Noriska. Dipersilahkan saudari maju ke depan. Dipersilahkan untuk sujud. Tunduklah di hadapan Tuhan. Sesuai dengan keyakinan dan iman saudara, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Kini terimalah tanda keselamatan dari Tuhan berupa baptisan. Saudari Evi Noriska, kamu kubaptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu diminta untuk bangkit berdiri, masih dalam kondisi sujud. Kita bawa di dalam doa dan berkat. Kami membawa kekasih hatimu, bukan dia, tetapi Tuhan yang memilihnya, untuk menjadi milik Kristus, diampuni dari segala dosa, dianugerahi keselamatan abadi, diubah hidupnya menjadi pribadi yang baru, tidak lagi menurut keinginan hawa nafsu kedagingan manusiawi, apalagi kegelapan dosa, tetapi hidup baru dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Hadirkan damai sejahtera di hati saudari Evi Noriska. Berikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahannya. Pakailah hidupnya menjadi alat berkat di tangan-Mu. Berarti berguna di tengah hidup di dunia ini. Yesus Kristus selalu menjadi sahabat sejati yang hadir mengatasi seluruh pergumulan hidupnya. Akan menjadi pribadi yang menolong, memberkati, menyelamatkan dari segala pergumulan, dan menganugerahkan kehidupan kekal yang abadi. Tumbuhkanlah iman saudara kami ini. Lindungilah dia dari yang jahat. Berikanlah jalan yang baru ini membawa kepada kehidupan yang penuh berkat. Sehat, sejahtera, sukses dalam karir, usaha, dan pekerjaan. Diberkatilah saudari kami Evi Noriska ini. Demikian ya Tuhan, turunkan berkah-Mu atas baptisan yang sudah dia terima. Diberkatilah hidup saudara, menjadi pribadi yang baru, Roh Kudus menuntun hidupmu, menerangi hatimu, dan menuju kehidupan yang penuh pengharapan. Dalam berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus, dan kuasa Roh Kudus, turunlah atas hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilahkan duduk. Mbak Evi Noriska bisa berdiri dan menghadap ke jemaat. Boleh dibuka maskernya biar dikenali jemaat ya.
Ini Mbak Evi Noriska. Kita ucapkan selamat menjadi bagian keluarga besar umat Kristen melalui GKJ Klaten di tempat ini. Bapak Ibu berkenan menerima Saudari Evi Noriska menjadi bagian keluarga besar saudara seiman di tengah gereja ini? Bersedia. Semua menerima penjenengan ya. Mbak Noris, itu saudara-saudara. Ya, hiduplah menyatu dengan mereka, bertumbuhlah dalam iman. Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup bagi saudara. Tuhan memberkati. Saya sampaikan surat baptis dan kenang-kenangan dari gereja berupa Alkitab. Semoga menjadi tuntunan kehidupan yang membawa berkat. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, selamat ya. Puji Tuhan, semua rangkaian pelayanan baptisan, bertambahnya jiwa baru, baik dari keluarga yang membaptiskan putra-putrinya, maupun juga saudara kita yang beriman kepada Kristus dalam perjalanan hidup, memutuskan diri untuk beriman, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saling doakan supaya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan umatnya sekalian. Kepada keluarga yang sudah membaptiskan putra-putrinya dan saudari yang dibaptiskan, akan menghaturkan ucapan syukur berupa persembahan istimewa di hari baptisan ini. Kita hantar dengan pujian, menghaturkan persembahan dari PKJ 216 bait yang kelima kita pujikan. Satu bait, sesudah itu intro bisa mengiringi sampai selesainya keluarga yang akan menghaturkan persembahan di depan mimbar ini. Dipersilahkan. Bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bersama menghaturkan persembahan ini dan juga ucapan syukur sudah terlaksana baptisan dengan lancar dan selamat di dalam doa syukur bersama serta persiapan akan mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, memilih di antara kami menjadi umat-Nya, menganugerahkan karya penyelamatan Allah dengan memberikan pengampunan dosa. Tidak hanya berhenti pada masa lalu, tetapi sampai hari ini pun Tuhan kami Yesus Kristus terus bekerja, memanggil, memilih, membaptiskan pribadi-pribadi untuk beroleh jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Kami syukuri peristiwa baptisan anak-anak atas diri anak kami Jovaya, orang tua dari anak Jovaya, Bapak Ibu Vega Eridanus Hartanto, maupun atas diri anak kami Alvaro, putra dari Bapak Ibu Julius Nikodemus Beten, serta kekasih hati Tuhan, saudari kami Dr. Gigi Evi Noriska. Tuhan telah karuniakan anugerah keselamatan melalui baptisan yang sudah diterimakannya.
kiranya memberkati masing-masing yang menerima tanda baptisan ini, menjadikan kehidupannya baru. Tuhan Yesus hadir di hidup mereka, membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan dan tuntunan kekuatan menjalani hidup di dunia ini. Selanjutnya kami mengaturkan ungkapan syukur keluarga berupa persembahan istimewa. Bapa berkenan menerima, memberkati, dan kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Tak lupa sesaat lagi kami akan menerima firman-Mu untuk kami baca, kami dengar, kami renungkan, supaya firman-Mu menjadi makanan rohani bagi kami. Untuk itu sertai dengan Roh Kudus seluruh umat yang akan mendengar firman ini dan melaksanakannya, serta hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikan isi ajarannya, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, dari awal pemberitaan sampai akhir, dapat mewartakan dalam kebenaran Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan, doa ungkapan syukur ini kami haturkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara semua, mari kita menerima pembacaan Sabda Tuhan. Ada beberapa sumber bacaan yang dapat Bapak Ibu baca di rumah. Yang pertama dari bacaan 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 untuk bacaan hari Minggu ini sesuai daftar bacaan leksionari yang ada. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 ini kisah tentang seorang yang bernama Naamah, dia seorang panglima perang. Kena sakit kusta. Lalu di rumahnya ada pembantu wanita yang memberitahu kepada Naamah, "Tuanku Naamah, kamu seorang panglima perang kok kena sakit kusta. Ku beritahu ya, kalau kamu mau sembuh datanglah ke negeriku. Aku orang Israel. Di sana ada nabi-nabi yang dipakai Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi kamu." Lalu Naamah mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh pembantunya ini. Lalu dia izin kepada rajanya dari negerinya Aram, Raja Aram, dia minta izin mau masuk ke Israel, bertemu raja di Israel untuk mencari tahu di mana ada nabi yang bisa berdoa dan menyembuhkan sakit kustanya. Dan Raja Aram mengizinkan Naamah pergi menuju ke kota Israel. Itu 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Asik saudara, baca sendiri ya di rumah nanti ya. Saya potong sampai di situ saja biar penasaran untuk membaca ya. Bagaimana? Apakah Naamah sembuh? Naaman sembuh? Oh, puji Tuhan. Dia sempat panas hati, sudah menghadap raja, lalu Raja Israel menunjukkan supaya dia datang kepada seorang nabi yang bernama Elisa, tapi Elisa menemui saja tidak, hanya memberi perintah, suruh orang itu untuk masuk mandi ke sungai sana. Ya, ada sungai Yordan di sana, suruh dia mandi. Naamah seorang panglima perang ditemui saja tidak, dia panas hati dan marah. Lalu dapat nasihat dari orang-orang di sekitarnya. Naamah, tuanku, kalau kamu sembuh dari kusta, ada tabib yang mensyaratkan kamu lebih berat dari sekedar mandi di sungai, tapi kamu sembuh. Kalau ada tabib yang mensyaratkan persyaratan sembuh itu dengan cara yang sulit, itu pun pasti akan kamu tempuh. Apalagi ini ada nabi hanya tidak mau menemui kamu. Dia hanya berkata, mandi ke sungai Yordan. Itu kan syarat yang mudah sekali, tidak usah panas hati, tidak usah ego. Ayo, tak antar ke sana, mandi, masuk ke sungai Yordan. Dia kungkum sebentar, keluar dari sungai, sembuh saudara. Nah itu ceritanya begitu. Nanti dibaca ya komplitnya. Lalu Mazmur 30, silahkan juga dibaca. Nah, Mazmur yang berisi tentang bagaimana mengagungkan Tuhan, ya, hingga membuat dia hidup tidak pernah goyah, yakin percayanya hanya kepada Tuhan karena banyaknya pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan. Itu kesaksian pemazmur. Lalu Galatia 6 ayat 1 sampai 6, ayat 7 sampai 14, cukup panjang. Lalu Lukas 10 ayat 1 sampai 11 dan ayat 16 sampai 20. Yang akan saya bacakan petian dari Injil Lukas dan Galatia. Untuk Injil Lukas akan saya baca ayat 1 sampai ayat yang ketiga ditambah ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10.
ayat 1-3, sabdanya berkata demikian untuk kita renungkan bersama-sama. Lukas pasal yang ke-10 ayat 1-3. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, kata Tuhan Yesus kepada 70 murid itu, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 16 saya tambahkan dari Lukas 10, ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, mendengarkan 70 murid yang diutus berdua-dua itu, barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Kata Tuhan Yesus ini ya. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku, menolak Allah Bapa. Lalu ayat natsnya tadi sudah dibaca dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat kedua, namun ada baiknya saya membacakan sekali lagi karena menjadi background dari tema kita. Galatia 6 ayat 1 dan 2 saya bacakan, demikian sabdanya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian pembacaan sabda Tuhan, berbahagialah yang mau mendengar firman ini, merenungkan dan siap menjalani dalam hidup. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saudara berbahagia melihat pelayanan sakramen baptis pagi hari ini di tengah kita beribadah, menambah kebahagiaan di hati saudara? Ya, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tuhan anugerahnya tidak hanya masa lalu, tapi terus berkarya sampai hari ini. Semoga yang dibaptiskan juga merasakan sukacita dan kebahagiaan yang sama. Penjenengan yang membaptiskan putra-putrinya dipercaya Tuhan untuk menambahkan jiwa baru dalam kehidupan bergereja, satu jiwa yang saat ini masih kanak-kanak. Tapi kelak 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi mereka akan menjadi pribadi yang dewasa. Warnai hidup anak-anak yang dibaptiskan ini dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ajari mereka, teladani mereka, dorong mereka, doakan mereka, berkahi dan restui mereka. Demikian pula bertambahnya jiwa baru dewasa. Kehadiran saudari kita yang dibaptiskan tentu menjadi kebahagiaan. Di antara banyak pilihan yang bisa menjadi baju kehidupan iman, saudari ini tergerak dan tersentuh hati, menerima jawaban bahwa kehidupan yang dikuasai oleh dosa itu akan berbuah maut, hanya bisa selamat kalau ada yang menolong kita menebus dosa-dosa dan kesalahan. Dan ternyata itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan yang selalu menunjukkan karya penyelamatannya ini. Pagi ini tema renungan di hari Minggu kita, Minggu pertama di bulan Juli adalah bertolong-tolonglah. Saya menambahkan, bertolong-tolonglah dengan kasih. Menjadi bagian
yang mengawali perjalanan tema permenungan sepanjang bulan Juli. Kita diajak untuk memaknai kembali bagaimana hidup di dalam kasih, saudara. Dan pada topik pertama, minggu pertama ini, bertolong-tolonglah, itu merupakan bentuk perwujudan dari hidup di dalam kasih atau hidup dengan kasih. Orang yang hidup dengan kasih, salah satu di antaranya adalah hidupnya, dirinya mudah tergerak untuk menolong. Setuju, saudara? Kalau tidak ada kasih, hidup hanya untuk dirinya sendiri. Pusat kehidupan hanya ego untuk dirinya sendiri. Karena ada kasih, tanda orang itu hidup di dalam kasih, di dalam hatinya tidak pernah asat, tidak pernah kering. Aliran kasih itu mendorong dia untuk membagikan kehidupannya dengan menolong sesama yang membutuhkan. Bukan sebaliknya, minta untuk ditolong, minta untuk diperhatikan, minta untuk dilayani. Orang yang hidup di dalam kasih punya keterpanggilan untuk memperhatikan, untuk menolong, untuk menjadi berkat, bukan hanya memperoleh dan minta berkatnya datang untuk dirinya sendiri. Jadi, sepanjang bulan Juli nanti akan belajar tentang memaknai kembali hidup di dalam kasih. Hari ini minggu pertama, makna hidup kasih, kita bisa saling tolong-menolong. Surat Galatia yang tadi kita baca menyuratkan hal yang jelas. Yang bisa ditolong itu dalam hal apa saja? Diawali dari surat Galatia. Dalam hal menjaga kehidupan menjadi baik itu tidak bisa sendiri. Poin 1, bertolong-tolongan dalam hal apa? Bertolong-tolongan dengan kasih dalam hal apa? 1, dalam hal saling mengupayakan kehidupan yang baik, yang luhur. Baik itu karakter kita, baik itu kerohanian kita, baik itu budi pekerti kita. Untuk menjadi yang baik, itu kita tidak bisa sendiri. Tapi harus bertolong-tolonglah. Mari kita lihat satu kali lagi kitab Galatia. Saya memulai khotbah jam 8 persis. Ya, dari membacakan semuanya melayani baptisan. Ini tadi khotbah saya mulai jam 8.00 dengan membaca ayat Nats tadi ya. Jadi relakan sedikit sampai lebih 15 lah, nanti saya kata amin. Sudah lapar? Tambah lapar nanti makan sotonya enak sekali ya. Itu resep dari saya, kalau pengen masakan enak makanlah dalam keadaan lapar sekali ya. Saudara-saudara, Galatia 6 ayat 1 berkata, dalam hal apa kita saling bertolong-menolong? Dalam hal mengusahakan kualitas hidup yang baik. Itu tidak bisa sendiri, itu butuh peran orang lain di sekitar kita. Terutama peran positif. Apa peran positifnya? Mari kita lihat di sini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, nek ono sedulurmu, ono kancamu, ono konco jemaat, ono anggota keluargamu kuwi tumindake luput, tumindake kleru, tumindake ora bener, dia ndak bisa menyajikan hidup yang baik, oh jangan kita marahi. Bertolong-tolonganlah. Apa bentuk pertolongannya? Saya ulangi bacaannya ya. Ayo hatinya dibuka, pikirannya dibuka, biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Menjadi pribadi yang mengasihi. Salah satu bentuknya adalah menolong orang lain menjadi dan menjaga hidupnya baik. Bentuknya seperti apa? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah, lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi untuk bisa menjadi baik kita butuh orang lain yang memiliki kerelaan mengasihi kita. Kita salah, kita tersandung, kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, membuat orang lain terluka mungkin, membuat kesalahan mungkin,
Tapi orang yang berbuat salah ini bisa menjadi baik itu karena ada orang lain yang mengasihi dia. Saat dia salah bukan dihakimi, bukan disudutkan, bukan dipermalukan, tapi diminta didampingi dengan roh yang penuh kasih dan kelemah lembutan, diberi teladan. Jangan sampai yang menolong ini ikut jatuh, tapi yang menolong ini harus dengan roh kelemah lembutan, menjaga diri, memberi contoh yang baik kepada yang sedang tersandung. Hari ini tersandung, besok kan masih ada banyak hari. Semoga hari besok dia tidak tersandung. Hari ini salah, kan besok masih punya banyak hari. Saya kasihi, saya tegur, saya nasihati dengan lemah lembut, supaya yang salah ini hari-hari besoknya tidak jatuh dalam kesalahan lagi. Tolong menolong dalam hal apa Bapak Ibu? Poin 1. Mengupayakan kehidupan yang baik. Itu tidak bisa sendiri. Butuh orang lain untuk mendampingi kita. Siap menjadi orang yang menolong orang lain menjadi baik? Ikhlas saudara? Atau kalau ada orang lain yang jatuh, kita biarkan, kita hukum, ya, kita tinggalkan begitu saja? Itu hidup tidak di dalam kasih loh. Hidup di dalam kasih, kalau ada orang yang tersandung jatuh, hati kita enggak rela dia jatuh. Maka datangi dengan roh yang lemah, lembut, beri teladan bagaimana bisa lepas dari kejatuhannya. Amin Bapak Ibu. Poin 1, menolong orang untuk menjadi baik. Butuh apa? Sabar. Butuh apa? Hati seperti samudra, tidak mudah tersakiti, tidak mudah terkecewakan. Untuk menolong orang lain baik itu enggak mudah memang. Ya. Ada kesaksian seorang misionaris dari Amerika, masih muda, saya lihat bersama istri dalam YouTube beberapa hari lalu. Dia umur 17 tahun tinggalkan keluarganya dari Amerika. Keluarganya sangat baik, orang Kristen yang baik, mapan, kaya. Lalu anak itu suatu hari ikut camp, youth camp di Amerika, lalu dipertontonkan satu karya pelayanan, satu lembaga pelayanan namanya Compassion. Ya, Compassion, itu belas kasihan. Itu lembaga yang menghimpun dana untuk beasiswa orang tua asuh. Jadi yang diasuh itu orang-orang di wilayah Asia, orang tua asuhnya dari negara-negara maju itu ya. Nah, salah satunya ditontonkan video anak-anak di Indonesia yang sangat membutuhkan uluran tangan mendapatkan orang tua asuh. Nah, si pemuda Amerika, si pemudi Amerika ini melihat kesaksian video tersebut, hasil karya laporan pekerjaan Compassion di Indonesia, hatinya tersentuh. Saya mau Tuhan Engkau utus menjadi pelayan bagi sesama kami, mendampingi anak-anak yang tidak berayah dan beribu. Yang ditontonkan itu adalah anak-anak yang lahir di dunia tapi tidak ada ayah dan ibu lagi. Entah meninggal, entah meninggalkan anak-anak itu. Lalu si gadis Amerika yang 17 tahun ini melihat acara tersebut di camp itu, hatinya tersentuh. Tuhan, saya mau Engkau utus untuk melayani mereka. Panggilan itu bukan semakin luntur, semakin hari semakin kuat, akhirnya pamit ke orang tuanya dan dia pergi ke Indonesia. Apa yang terjadi? Saat di Indonesia dia diterima dengan mitra, ada panti asuhan yang merawat anak-anak korban, apa itu istilahnya, hubungan tidak resmi atau hubungan di luar pernikahan itu ya. Anak-anak yang sudah dilahirkan dengan orang tua di luar pernikahan atau di dalam pernikahan tapi tidak ditanggung jawabi orang tuanya. Dia mengasuh anak-anak itu, ada puluhan anak di situ, panti asuhannya kecil. Si Amerika yang sangat higienis itu tinggal di panti asuhan yang kecil. Sumuk, kamarnya kemasukan tikus, rambutnya ketularan kutu dari anak-anak yang diasuh itu, kutunya nularin dia. Wah, nggak enak saudara, nggak enak. Tapi satu panggilan, saya ingin dipakai Tuhan, membuat anak-anak yang kalau lahir tanpa pengakuan orang tua, lahir dengan ditolak orang tua, itu akan jadi apa masa depannya? Dia akan menjadi pemberontak mungkin karena selalu bertanya-tanya, siapa orang tuaku, kenapa aku diperlakukan begini, itu akan membuat jiwanya tidak dalam keadaan yang baik. Nah, si gadis Amerika ini ingin membuat anak ini punya nasib yang baik. Dia mencarikan sponsor, dia mengadopsi beberapa, mencarikan orang tua asuh dan sebagainya. Tapi dia harus terjun bertahun-tahun menjiwai isi hati, isi perasaan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua.
Jadi untuk membuat orang lain baik itu harganya adalah kerelaan kita mau berkorban. Untuk menjadikan orang berdosa ini lepas dari dosanya, harganya Yesus yang dari surga turun ke dunia disalibkan. Jadi setiap kali mau menjadi penolong, membuat orang lain menjadi baik, saudara harus siap melakukan kasih yang agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut. Yang kedua, bertolong-tolongan dalam hal apa? Dari kisah Naaman yang saya kutipkan di Perjanjian Lama tadi ya. Bertolong-tolongan dalam hal membebaskan orang dari belenggu kehidupan. Naaman kena sakit, sakitnya menurut orang-orang dalam budaya Perjanjian Lama, kusta itu sakit yang memalukan dan bisa jadi tidak sembuh. Tapi ada seorang pembantu yang namanya tidak disebut. Dia sudah menjadi sumber pertolongan bagi Naaman yang tinggal di negara Aram, menginformasikan jauh dari Aram ada negara Israel. Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan kamu. Pertolongan kedua, saudara menjadi sarana informasi dengan penuh perhatian dan kasih, ya, menolong membebaskan orang dari kemelut kehidupan. Bisa sakit penyakit, bisa pergumulan rumah tangga, bisa pergumulan bisnis. Jadilah ketika hadir bukan membuat orang semakin terpuruk, tapi ketika hadir walaupun dia hanya pembantu yang namanya tidak disebut dalam bacaan kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-14, nanti dibaca di rumah. Bagus kisahnya itu. Inspiratif sekali. Seorang pembantunya Naaman bekerja di situ, tuannya sakit, dia menginformasikan di negeriku sana, Israel jauh sana, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Dan akhirnya Naaman sembuh. Yang kedua, menolong orang yang mengalami pergumulan. Sumbangsihnya pembantu itu besar, mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan energi enggak? Tidak. Dia hanya mengeluarkan keberanian untuk berkata, batur matur karondorone. Perjuangannya hanya melewati batas enggan. Kadang kita tahu, tapi enggan menyampaikan, enggan menginformasikan. Padahal ketika menginformasikan itu bisa jadi sumber pertolongan. Saya menyimpulkan pembantu yang memberitahu kepada Naaman itu karena dia tulus, sehingga enggak punya rasa ewuh pekewuh, enggak punya benteng atau tembok yang menghalangi dia untuk berkomunikasi dengan tuannya. Dan didasari dengan sentuhan kasih, mesake yo. Ndoroku pejabat Naaman, seorang panglima perang negara Aram, kena sakit kusta. Ya. Kalau sakitnya jantung koroner, itu rodok sebobot ya. Wong sugih pejabat itu lorone gudik, masuk jenis penyakit kulit, tapi memalukan. Dan pembantu ini tidak enggan untuk berkomunikasi karena ada kasih di dalam hatinya kepada tuannya itu. Jadi pertolongan kedua, yang pertama tadi menolong orang untuk membuat hidupnya lebih baik. Yang kedua menolong orang yang sedang menerima atau berada dalam pergumulan. Tidak harus ragatnya banyak, cukup memberikan informasi itu sudah pertolongan. Asal disertai kasih. Yang ketiga, terakhir, ya itu sudah lebih 15 menit, jam 8 lebih 15 menit ya. Ini saya meniti semua ini ya. 1 menit ada harganya soalnya ya. Yang terakhir, belajar dari Tuhan Yesus. Menolong dalam hal apa? Teamwork pelayanan. Tuhan Yesus mengutus 70 murid untuk pergi melayani. Aku mengutus kamu bukan seperti kamu pergi ke tempat yang nyaman dan aman, tetapi aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Bagaimana tantangan besar dalam pelayanan itu bisa teratasi? Tuhan Yesus memberikan teladan. Kamu pergi, tapi jangan sendiri. Pergilah kamu berdua-dua. Supaya ketika yang satu lemah, yang satu menguatkan. Ketika yang satu sakit, yang satu menyembuhkan. Yang satu putus asa, yang satu memotivasi lagi. Menolong yang ketiga secara ringkas adalah saudara bisa menjadi teamwork dalam pekerjaan pelayanan, menjadi penolong.
Bukan ketika melayani malah melahirkan permusuhan, kebencian, kekecewaan, ya toh? Jangan. Yesus mengajarkan pelayanan ini tantangannya seperti anak domba menghadapi serigala. Tantangannya besar. Maka dalam melayani kita harus hidup sayuk rukun. Amin saudara. Semedulur. Amin saudara. Ya, memiliki satu terhadap yang lain itu punya rasa handar beni. Oh nek tak ngenek ke kowe loro, yo nek aku mau dingenek ke aku ojo berbuat kepada orang lain yang menyakitkan. Dalam pelayanan berdua-dua. Yesus memberikan pesan, ya. Saya bacakan lagi sebagai ayat penutup poin yang ketiga. Bertolong-menolong dalam hal apa? Dalam membangun teamwork. Tim kerja, tim pelayanan yang baik dan yang sehat. Itu butuh semangat kasih satu dengan yang lain. Bertolong-tolonganlah menjaga teamwork untuk bisa menghadapi tantangan pelayanan yang tidak mudah di muka bumi ini. Injil Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Kata Yesus katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi bekerja di ladang Injil, bekerja di ladang Tuhan, itu yang harus dituai dan dikerjakan banyak. Tetapi yang bekerja sedikit, jangan yang sedikit ini malah saling cakar, saling melukai, saling kecewa. Tapi bergandenganlah tangan berdua-dua supaya saling menguatkan, saling menyembuhkan, saling menghibur, saling memotivasi. Amin saudara? Iya. Jangan malah yang ada jumlahnya sedikit, lah kok malah akan dibuang. Akan dihambat, dihentikan, diusahakan supaya tidak bisa bekerja di ladang Injil. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan para pekerja pelayan Injil ini, dia pun sedang berjuang mengatasi seperti anak domba yang ada di tengah serigala, mengatasi tekanan-tekanan yang tidak mudah itu. Sesekali jatuh tersandung, yang lain datang menguatkan. Bukan untuk yang tersandung ini malah dibinasakan atau dihancurkan. Yang ketiga, bertolong-menolong dalam hal apa Bapak Ibu? Membangun tim work, tim kerja pelayanan. Saling memotivasi, saling menghibur, saling menguatkan. Semoga kasih saudara pagi ini dibaharui. Bisa menjadi penolong bagi mereka. Yang nomor satu tadi menolong mereka yang berjuang menjadi orang baik. Jadilah penolong. Yang kedua menolong mereka yang sedang punya pergumulan. Yang ketiga menolong kehidupan kita bersama sebagai gereja ini adalah keluarga. Menolong tim kerja, teamwork. Jadilah pribadi yang hadir berdua-dua. Bersahabat, tidak saling melukai, tidak saling kecewa, tidak saling membenci, tetapi saling memotivasi, saling mengingatkan dengan cara yang penuh kasih kelembutan, saling menguatkan, saling memajukan dalam teamwork pelayanan kita. Nama Tuhan Yesus kiranya dimuliakan di tengah kehidupan gereja ini. Saudara semua dibaharui cinta kasih saudara untuk bisa hadir menjadi pribadi yang gampang dan mudah, bertolong-tolonganlah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 20 menit saudara khotbah saya hari ini ya. Mari kita masuk ke dalam saat hening, teduh sesaat di hadapan Tuhan. Dilanjutkan dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sabdamu kami renungkan. Didasari oleh kasih, kami sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Bebas dari pergumulan besar yang namanya dosa dan maut, diampuni, diberi jalan keselamatan. Kami juga sudah menerima pertolongan Tuhan. Ketika kami merasa sendiri menanggung beban pergumulan hidup, Tuhan hadir memberi jalan keluar. Kami sudah menerima pertolongan Tuhan, diberi karunia rohani untuk bisa melayani, menjadi penuai-penuai, diutus ke tengah ladang yang penuh dengan tuaian, yaitu jiwa-jiwa di dunia ini. Orang-orang yang sedang haus dahaga kepada kedamaian,
haus dahaga kepada nama Tuhan, haus dahaga kepada kebenaran, haus dahaga kepada pengampunan dosa. Kami sudah mengalami semua kebaikan-Mu. Kini Engkau mengutus kami memiliki kasih, mau menjadi penolong bagi orang yang ingin berbuat dan hidup baik, mau menjadi penolong bagi orang yang sedang punya permasalahan, pergumulan, mau menjadi penolong dalam kehidupan bersama sebagai teamwork yang saling mengasihi, saling memotivasi, saling menguatkan. Supaya kehidupan bersama kami sebagai jemaat Tuhan betul-betul hidup di dalam kasih yang murni dan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus firman ini kami terima. Haleluya. Amin. Menghaturkan persembahan syukur hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menghaturkan persembahan kehadirat Tuhan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar tertulis di kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Seraya kita menghaturkan persembahan, bersama kita menyanyikan PKJ nomor 216. Kita nyanyikan bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku. Tetap di hatiku, bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri berdoa menghaturkan persembahan. Tuhan sorgawi, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Bersama-sama kami menghaturkan persembahan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati, sehingga bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Ya Tuhan, mampukan kami mempersembahkan seluruh tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Mampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu di mana kami berada. Ya Tuhan, kalau ada dosa di dalam kami mengaturkan persembahan, kiranya Tuhan ampuni. Sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan pimpin perjalanan kami. Karena kesemuanya ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di penghujung seluruh rangkaian ibadah ini, mari kita akhiri dengan pujian penutup. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyala, ramai dan cemerlang. Tunduklah di hadapan Tuhan, arahkanlah jiwa saudara kepadanya, dan kini pulanglah dengan membawa pengutusan serta berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan yang penuh dengan kasih. Bertolong-tolonganlah satu terhadap yang lain dengan didorong oleh kasih yang sejati. Dinaungi berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.